Film dimulai dengan memperkenalkan kakak beradik bernama Farah dan Dina. Mereka adalah anak dari pengasuh pondok pesantren putri yang bernama, kita panggil saja si Abah, dan si ibu kita panggil saja dengan Umi. Abah yang memiliki banyak sekali santri dan merupakan seorang tokoh yang cukup terkenal di Kabupaten Kidul. Tentu dengan kehidupan yang agamis ini, keluarga tersebut sangat memperhatikan ajaran agama yang menjadi pegangan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Salah satu yang diajarkan kepada anak perempuannya, yaitu suatu saat mereka menjadi seorang istri, maka taatilah suami. Karena suami adalah imam bagi keluarga dan kewajiban istri adalah patuh kepada sang suami. Jika begitu, maka balasannya adalah surga dari pintu manapun yang ia kehendaki. Dan sebaliknya, jika seorang istri membangkang atau melawan kepada suami, maka balasan yang akan diterima adalah dosa dan neraka. Untuk itulah, Farah sangat memegang prinsip itu dan ingin sekali segera menjadi seorang istri, karena dia sudah tidak sabar mengabdi kepada suami. Dan kebetulan sekali saat ini ada seorang pemuda yang sedang melamarnya, yaitu seorang yang sedang mencalonkan diri menjadi kepala daerah di kabupaten tersebut. Pria itu bernama Wahab. Pria ini terlihat baik, soleh, penyayang, kaya, pintar, dan banyak sekali kelebihan yang dimilikinya. Kamu siap jadi istri yang soleha, terus nanti bisa masuk surga bareng sama Umi. Singkat cerita, Farah dan Wahab akhirnya pun jadi menikah dengan bahagia di saat Wahab sedang sibuk dalam pencalonan menjadi kepala daerah, sehingga sehari-harinya melakukan sosialisasi dan kampanye dari satu tempat ke tempat lain. Saat ini Mas Wahab sedang berkampanye di sebuah balai desa dan memperkenalkan istrinya kepada para hadirin. Namun tiba-tiba Farah merasakan bisikan suara yang tidak wajar memanggil namanya. Seketika bulu kuduknya terasa merinding. Saya bisa memenangkan pertempuran. Saat dia mendekati orang yang kesurupan, tiba-tiba muncul sosok penampakan mengerikan di tengah kerumunan warga yang membuatnya sangat ketakutan. Singkat cerita, sore pun tiba. Sebagai seorang istri yang baik, dia menyiapkan masakan untuk sang suami. Saat dia sedang di dapur, tiba-tiba ada yang memeluknya dari belakang. Dikiranya sang suami yang memeluk. Namun, ketika membalikan badan ternyata tidak ada siapapun. Sontak Farah sangat heran dan cemas, hingga pelukan kedua pun terjadi, yang ternyata itu adalah benar-benar suaminya. Wah, kelihatannya enak. Malam harinya, pembantu Wahab yang bernama Embok tampak keliling kandang sapi seraya menyanyikan kidung yang aneh dengan membawa semacam sesajen. Di saat itu pula Farah sedang sholat. Dia merasa ada sesuatu yang mengganggu, kemudian dia keluar kamar mencari apa. Hingga saat itu lampu di ruangan berkedap-kedip dan tiba-tiba suara radio hidup dengan sendirinya. Sekejap kemudian lampu mati membuatnya sangat ketakutan. Diteruskan dengan suara ketukan pintu yang saat akan menuju pintu tersandung tulang sapi, dan ketika dia memperhatikan ke arah bawah meja, tiba-tiba ternyata itu adalah mimpi Farah. Di pagi harinya, Farah yang akan berkunjung ke pondok sedang didandani oleh si Embok. Dengan lantunan si Embok membakar kemenyan di punggung Farah hingga dia terhanyut dalam mantra itu yang seakan-akan telah dihipnotis kesadarannya.
Masya Allah. Sesampainya di masjid pondok, Farah dan Wahab disambut hangat oleh keluarga Abah. Saat di dalam masjid, Farah kembali merasakan hal mistis yang sangat kuat. Dia mulai cemas saat melihat penampakan sosok seram yang serupa. Dengan rasa ketakutan, dia kembali memastikan apa yang dilihatnya. Hingga setelah itu, dia melihat sosok seram berlalu menuju toilet masjid. Lantas dia mengejarnya hingga berada di dalam toilet. Dia membuka pintu satu persatu. Sampai pada toilet selanjutnya, dia melihat kaki sapi berada di dalam toilet. Dengan perasaan ketakutan, dia membuka pintu toilet dan ternyata tidak ada apapun. Farah mencoba menenangkan diri dengan membasuh mukanya di wastafel, yang tiba-tiba di luar masjid, dia kembali melihat kejadian aneh menghilangnya sosok rival politik dari Wahab. Dari pandangannya bersamaan dengan keluarnya darah dari hidung Wahab, disusul robohnya banner kampanye dari pesaing politik Mas Wahab, yaitu Pak Joko. Malam harinya, Farah mulai menceritakan kepada Wahab soal kejadian-kejadian mistis yang dialaminya. Tiba-tiba terdengar suara-suara aneh dari atas rumah. Wahab pun meminta kepada istrinya agar selalu siap mendukung dirinya dalam pencalonan itu, apapun yang terjadi. Dan sebagai istri yang taat, dia pun berjanji akan selalu mendukung suaminya, karena itu adalah sebuah kewajiban. Lantas Wahab memberikan segelas susu sapi kepada Farah. Dan saat diminum, suara aneh itu kembali muncul semakin jelas dan menakutkan. Farah yang ditinggal di dalam kamar sendirian sambil berdoa, dia diganggu oleh sosok mistis. Saat dia membuka tirai jendela, dia melihat beberapa orang mengenakan pakaian aneh dan pintu kamar terbuka dengan sendirinya, membuat semakin takut. Dan tiba-tiba kemudian dia lari keluar kamar dan mendapati suaminya ternyata sedang melakukan ritual gaib. Dengan menangis, Farah memohon kepada suaminya agar tidak melakukan hal tersebut. Hingga saat itu juga Farah kerasukan iblis dan dia terlihat masuk ke dalam rumah Pak Joko, yaitu rival main politiknya Wahab. Farah? Keesokan harinya, mereka kedatangan tamu memberi kabar bahwa Pak Joko meninggal. Sontak, Farah shock mendengarnya, karena apa yang dia mimpikan ternyata benar-benar terjadi. Kemudian mereka melayat ke sana. Farah merasa cemas ketika berada di sana, apalagi saat dia hendak membaca Yasin, tulisan seketika menghilang. Ditambah dengan kemunculan arwah Pak Joko, Farah berteriak histeris, membuat semua orang heran. Abah dan Umi yang melihat kejadian tersebut merasa heran dan khawatir kondisi anaknya itu. Kamu yang bunuh saya. Merasa ada yang aneh, Abah membuka buku tentang roh yang menyesatkan manusia. Dan Umi memohon kepada Abah agar menjemput Farah dan membawanya pulang terlebih dahulu untuk memastikan kondisi. Umi merasa Farah sedang meminta tolong dan ada yang tidak beres dalam diri Farah. Namun si Abah tidak berani membawa pulang anak itu karena Farah sudah menjadi hak suaminya dan sebagai orang tua sudah tidak bisa lagi ikut campur. Biarkan Farah ikut Wahab ke rumahnya lagi. Kenapa nggak dibawa ke sini dulu, bisa sama kita? Lagi.
Abi ngerasain apa yang Umi rasain. Abi khawatir. Abi juga takut. Pagi harinya Farah hendak sarapan, dia mendengar suara yang gaduh di dapur. Kemudian dia mengendap-endap mencari asal suara itu dan tertuju dari kulkas yang saat dibuka di dalamnya ada kain putih. Hingga saat dia sadar bahwa kain itu adalah kain kafan, Farah bergegas menutup pintu kulkas dan tiba-tiba mendengar itu, si Embok merangkul Farah, anehnya sambil mencabut rambut Farah. Kepala Farah merasa sakit tercabut dan dia merasa aneh dalam diri si Embok. Tanpa sengaja, Farah melihat dari jendela Embok memberikan sesuatu kepada Wahab. Sontak Farah penasaran apa yang sebenarnya dilakukan oleh mereka. Kemudian dia mengikutinya hingga sampai di sebuah gubuk yang kebetulan terdapat lubang. Yang dengan rasa penasaran, Farah mengintip dari lubang itu dan betapa terkejutnya. Ruangan itu terdapat altar dan aksesoris ritual lainnya, termasuk si Embok yang sedang melakukan ritual. Melihat itu, Farah mengaktifkan kamera HP-nya untuk memvideo ruangan ritual tersebut. Dan lagi-lagi betapa terkejutnya Farah saat sosok perempuan misterius itu menampakkan lagi tepat di depan kamera, membuat Farah lari terbirit-birit masuk rumah. Saat di rumah, Farah yang akan mengirim video itu kepada Dina digagalkan dengan kedatangan Wahab yang kemudian merebut HP dengan menghapus video dan membantingnya. Apa aku bilang? Jangan ke... Di saat yang sama, Dina membuka WA dari Farah yang telah terhapus. Di saat itu pula ada panggilan Farah yang tidak ada suaranya. Kemudian nomor Farah menghubungi lagi dengan video call, yang setelah diangkat oleh Dina, betapa herannya dia melihat kursi goyang dan tiba-tiba malam harinya, Farah yang sedang berada di ranjang disuruh oleh Wahab untuk lebih menurut lagi dengannya. Sebagai istri yang menginginkan surga, dia tetap akan menuruti apa yang diperintahkan oleh suaminya. Kemudian tubuh Farah ditelungkupkan. Wahab mengambil pisau dan menyayat kulit punggung istrinya untuk dijadikan syarat ritual. Farah merasa kesakitan yang luar biasa. Keesokan harinya, Farah dan Wahab menggelar kampanye, dan saat itu pula adik dan orang tua Farah merasakan hal yang aneh pada diri Farah. Bahkan Farah seakan tidak mengenali keluarganya. Ketika Farah berada di kerumunan banyak orang, dia kembali mendapatkan penglihatan yang aneh, penampakan sosok perempuan yang biasa menerornya, sehingga dia menjerit sejadi-jadinya di tengah masa pendukung Wahab. Sontak membuat orang-orang di sana kaget dan heran. Abah yang melihat hal tersebut memaksa Wahab untuk dapat membawa Farah ke pondok untuk diruqyah. Tapi ini Ibu Farah harus diruqyah di pondok. Umi, Dina, bawa Farah. Setibanya di pondok, tubuh Farah diletakkan di atas meja yang kemudian Abah mulai membacakan doa pengusiran setan. Namun Wahab yang juga memiliki mantra kemudian membacanya untuk mempertahankan setan yang berada di tubuh Farah. Pergolakan antar Abah dan Wahab ini membuat kondisi Farah semakin melemah. Iblis yang merasuki Farah merasa terancam dengan doa-doa dari Abah. Karena kuatnya mantra dari Wahab dan iblis yang telah memasuki Farah, sehingga Abah sangat kewalahan sampai ia terkapar. Kemudian Wahab membawa istrinya pulang, karena ia khawatir jika Farah tetap berada di pondok, maka sangat berbahaya terhadap rencananya, dan tidak ingin apa yang selama ini diupayakan akan sia-sia. Malam harinya, Farah disiksa oleh Wahab. Dia dipukul hingga babak belur. Wahab melakukan hal keji itu karena menganggap Farah telah membangkang kepadanya.
Farah yang sudah lelah dengan semua ini mengatakan bahwa Wahab tidak pantas untuk dihormati dan ditaati. Si embok yang melihatnya sangat kasihan kepada Farah dan berencana untuk membantu Farah agar lepas dari semua ini. Si embok kemudian menelepon Abah, namun baru saja embok mengatakan sedikit kalimat kepada si Abah, tiba-tiba Wahab mengetahuinya dan memutus kabel telepon, kemudian menyuruh untuk melakukan ritual pengorbanan saat itu juga. Di saat itu pula, Mbok memberanikan diri untuk menyelamatkan Farah dengan kabur melalui pagar di belakang rumah. Namun sialnya, anak buah Wahab keburu menemukan mereka, sehingga rencana untuk kabur menjadi gagal. Hati-hati anak, hati-hati. Gak apa-apa. Assalamualaikum. Wahab membawa Farah dengan paksa ke dalam ruangan ritual dan menyiapkan tubuhnya untuk dijadikan sebagai tumbal pengorbanan persembahan iblis. Telah mengembalikan kuasa padaku. Hingga Dina bisa masuk ke dalam ruang ritual dan mencoba menyelamatkan Farah. Namun sialnya, Wahab tiba-tiba masuk dan kemudian terjadi duel di sana yang ujungnya Dina tertusuk pisau oleh Wahab. Farah menjerit melihat adiknya telah tidak tersadarkan diri akibat keluar banyak darah. Kemudian tubuh Farah diletakkan kembali di atas altar persembahan, dan Wahab mencabut rambut Farah hingga kulit kepalanya ikut tercabut. Sementara Wahab mempersiapkan upacara pengorbanan dengan meletakkan rambut dan kulit Farah di atas tengkorak sapi. Lantas Wahab mulai melakukan ritual dengan membaca mantra, yang tidak lama kemudian sosok iblis pun mulai muncul. Farah yang masih memiliki tenaga berusaha untuk turun dari altar dan kemudian merusak peralatan ritual. Merasa Farah telah merusak properti ini, Wahab yang sudah kerasukan iblis kemudian menyerang Farah. Akhirnya, Farah dapat melawan Wahab dengan menusukkan sungu sapi ke dada hingga Wahab terkapar dan tewas. Sementara itu, Dina tidak bisa tertolong karena luka yang sangat serius, sehingga dia pun meninggoy juga. Dan film pun tamat.